Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syurutin ukhra lis-shalah. Adapun ini adalah satu pasal di dalam menjelaskan beberapa syarat yang lain untuk salat. Wa min syurutis salati istiqbalul qiblati. Dan ialah dari sebagian syarat-syaratnya salat istiqbalul kiblati, adapun menghadap kiblat. Wa dukhulul waqti, dan masuk waktu. Wal islamu, dan Islam. Wat tamyizu, dan tamyiz. Wal ilmu bi fardiyatiha, dan mengetahui pada fardu-fardunya salat. Wa la ya'taqida fardan min furudiha sunnatan, dan hendaklah jangan beriktikad pada siapa orang pada satu fardu min furudiha, dari fardu-fardunya salat, sunnatan, pada sunnah. Menghadap kiblat di dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Ada yang harus lurus ainul Ka'bah, ada yang penting menghadap ke arah Ka'bah, jadi agak miring-miring sedikit, itu dimaafkan. Itu pendapat yang kedua. Dan kita mengambil pendapat yang kedua itu karena sama-sama pendapat kalangan Syafi'iyah. Wa dukhulil waqti, dan masuk waktu. Orang sholat maghrib harus sudah adzan maghrib. Sholat isya harus sesudah sholat adzan isya, sesudah adzan isya. Wal Islam, dan Islam. Wat tamyiz, dan anak yang tamyiz, yang sudah bisa makan minum sendiri, mandi sendiri. Kalau di bawah itu sah juga sholatnya, tapi tidak dalam kategori yang penuh seperti yang sudah tamyiz. Wal ilmu bi fardiyatiha, dan tahu pada fardu-fardunya sholat. Fardu ya rukun. Nanti dijelaskan rukun sholat itu. Tidak boleh meyakini satu fardu dari fardunya sholat sebagai sunnah. Misalnya takbiratul ihram, itu kan rukun. Baca surat al-fatihah, itu kan rukun, dianggap sunnah. Itu enggak boleh. Kalau dilakukan, diniatkan sebagai sunnah, ya jadi tidak sah sholatnya. Wasatru bima yastru launal basyarati li jami'i badanil hurrati illa al-wajha wal kaffain, dan menutup apa yang bisa menutup pada warna kulit bagi seluruh tubuh perempuan merdeka kecuali wajah dan dua telapak tangan. Harus menutup aurat, ya pakai mukena itu sudah cukup. Tapi kalau mukena yang belahan itu, yang jadi dua, mukena apa itu namanya, nak? Potongan. Itu kalau khawatir ada yang terlihat auratnya, nggak boleh. Tapi kalau potongan yang di atas itu memanjang ke bawah, ya nggak apa-apa. Yang penting auratnya nggak kelihatan. Aurat perempuan ini menurut mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat jumhurul ulama seperti dalam kitab Fathul Qarib, Fathul Mu'in, itu seluruh tubuh kalau di luar sholat. Kalau di dalam sholat
itu kecuali wajah dan telapak tangan. Diskusi panjang, dialog panjang, pendapat banyak tentang aurat perempuan ini. Salah satu yang bisa kita ambil, kalau kita mengikuti pendapat jumhurul ulama, wajah dan dua telapak tangan ini sebagai aurat, maka kita harus pakai cadar. Itu kalau menurut jumhur. Tapi kalau mengikuti sebagian ashabus Syafi'i, di antaranya Imam Abu Yahya Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Asnal Matalib fi Syarhi Rawdatit Talib, juz 1 halaman 176, saya kutip dalam ini, dalam terjemah takrib itu, halaman 44. Ini supaya diketahui, supaya tidak saling menyalahkan. Ya, pakai cadar itu bagus, dan itu pendapat jumhurul ulama. Tapi tidak pakai cadar juga bukan berarti salah, karena ada ulama yang mempunyai ijtihad yang beda. Ini saya baca kitabnya, wa auratul hurrati fi sholati wa indal ajnabiyyi walau kharijaha jami'u badaniha illa al-wajha wal kaffaini dhahran wa batnan ila al-ku'ain. Adapun auratnya bukan di sana, di kitab ini, nak. Aurat perempuan merdeka di waktu sholat dan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, sekalipun di luar sholat, adalah seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan bagian luar dan dalam sampai kedua pergelangan tangan. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, qala wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Qala Ibnu Abbas wa ghairuhu ma dhahara minha wajhuha wa kaffaha wa innama lam yakuna auratan. Ibnu Abbas dan selain beliau berkata, maksud dari apa yang tampak itu kan ada ayat yang artinya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, baca aurat mereka, kecuali apa yang tampak darinya. Ibnu Abbas mengartikan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, yang dimaksud ma dhahara minha ialah apa yang tampak itu ialah wajah dan kedua telapak tangan, dan keduanya wajah dan telapak tangan sampai dengan pergelangan tangan bukan aurat. Jadi segini. Nah, terus bagaimana kalau melihat? Melihat itu dalam dua proses, ada yang memperbolehkan. Proses belajar mengajar dan proses jual beli. Di luar itu harus berpaling. Jadi yang maksiat itu yang penglihatan yang kedua. Jadi misalnya melihat, kok ganteng. Itu yang maksiat itu. Yang penting kamu tahu hukumnya, nanti tanggung jawabnya masing-masing di akhirat itu. Jangan nyalahkan Pak Yai nanti kalau sudah dikasih tahu ya. Jadi menurut Abu Yahya Zakaria Al-Ansari, wajah dan telapak tangan itu dohron wa batnan, bukan aurat.
Nah, yang maksiat kalau disengaja dan menimbulkan birahi. Nah, sebenarnya kalau urusan birahi itu tidak hanya terbatas lain jenis, walaupun satu jenis perempuan sama perempuan keluar birahinya itu dosa, harus segera menghindar. Laki sama laki misalnya sama maksiat juga gitu ya. Jadi bergantung kepada pengendalian birahinya. Kemudian wasatru ma baina surrati warrukbati lidzakari wal amati, dan wasatru ma baina surrati, dan menutupi antara pusar warrukbah dan lutut lidzakari bagi orang laki-laki wal amati dan budak perempuan. Sekarang sudah enggak ada budak. Min kullil jawanibi, dari semua arah, lal asfal, tidak dari bawah. Jadi pakai sarung, tidak pakai celana dalam itu boleh, gitu ya. Faslun fi mubtilatis shalah, adapun ini ialah pasal menerangkan hal-hal yang membatalkan salat. Wa tabtulus salatu bil kalami walau biharfaini aw biharfin mufhimin illa in nasiya wa qalla. Wa tabtulu, dan batal as-salatu, apa salat, bil kalami, sebab berbicara atau pembicaraan, walau biharfaini, walaupun hanya dengan dua huruf, aw biharfin mufhimin, atau dengan satu huruf yang bisa dipahami, illa innasiya, kecuali jika lupa, wa qalla, dan sedikit. Innasiya, lupa siapa musalli, wa qalla, dan sedikit apa kalam. Berbicara waktu sholat walaupun hanya dua huruf atau satu huruf yang bisa dimengerti. Satu huruf yang bisa dimengerti ini apa ada kalau dalam bahasa Indonesia? Kalau bahasa Arab banyak. Kalau bahasa Arab misalnya qi, satu huruf qaf, qi, jagalah. Kalau bahasa Indonesia, oh begitu, itu kan bisa. Pokoknya minimal satu huruf yang bisa dimengerti, kecuali kalau pembicaraan itu tidak sengaja dan sedikit ukurannya 6 kata, 6 kosakata. Wabil af'alil katsiratil mutawaliyati, dan dengan perbuatan yang banyak yang berulang-ulang, kasalati harakatin, sebagaimana 3 gerakan. Terus rukuk, terus i'tidal, terus goyangkan gini. Nah, ini bergerak di luar keperluan sholat. Itu 1 kali, 1, 2, 1, 2, 4. Itu bisa batal itu. Sudah. Atau 1 kali gerakan tapi keras, wabil harakatil mufrithah, meloncat. Waktu sholat meloncat misalnya, atau menendang. Au wabiziyadati ruknin fi'liyin, dan menambah rukun fi'li. Rukuknya dijadikan 2 kali misalnya, sujudnya dijadikan 3 kali misalnya, itu batal. Wabil harakatil wahidati lila'ibin, dengan 1 gerakan untuk main-main. Jadi misalnya
Allahu Akbar. Gitu. Batal salatnya. Wabil akli wasyurbi illa innasiya wa qalla. Makan, minum kecuali kalau lupa dan sedikit. Lupa siapa musalli, wa qalla dan sedikit apa makanan itu tadi. Makannya itu sedikit. Sedikit itu ya satu butir itu. Kalau sedikit tapi satu piring gitu yang bukan sedikit itu. Wa biniyati qat'is salati dan niat memutuskan salat. Saya nanti setelah salat Isya 2 rakaat saya mau berhenti. Sebegitu dilaksanakan itu sudah batal salatnya. Wa bi ta'liqi qat'iha dan menggantungkan putusnya sholat. Nanti kalau saya pas sholat asar dapat 2 rakaat saya dikirim, saya akan berhenti. Tidak sah sholatnya itu, batal. Wa bit taraddudi fihi dan taraddud. Taraddud itu apa namanya? Ragu-ragu, bingung apa saya sholat terus apa enggak, itu batal sholatnya. Wa bi ayyam dia ruknun ma'asyakki fi niyatit taharrumi. Ragu apakah sholatnya dilanjutkan atau tidak dengan durasi yang panjang, awiyatula zaman syakki, atau ragunya itu lama. Jadi ragu-ragu antara memutus atau melanjutkan sholat itu batal sholatnya. Atau sebab berlalu satu rukun disertai keraguan tentang niat dalam takbiratul ihram tadi, saya itu tadi niat apa tidak ya sholatnya itu. Nah, kondisi seperti itu membatalkan sholat. Atau durasi ragu-ragu itu dalam waktu yang cukup lama. Apakah saya tadi sholat asar apa sholat maghrib gitu. Waktu sholat itu, waktu ingat-ingat niatnya itu ragu. Pokoknya hasil kalau niat sholat itu harus mantap, tidak boleh ragu-ragu. Catatan durasi lamanya ragu-ragu yang membatalkan sholat ialah durasi yang cukup untuk mengerjakan satu rukun. Kira-kira berapa menit ya? Setengah menit mungkin. Sebaliknya durasi cepatnya ialah durasi yang tidak cukup untuk melakukan satu rukun sholat, seperti muncul keraguan sebentar lalu menghilang, itu enggak batal sholatnya. Wa syurita faslun fi syuruti qabulis shalah, pasal dalam syarat dikabulkannya sholat. Wa syurita ma'ama marrah, disyaratkan beserta yang syarat-syarat yang sebelumnya itu, liqabuliha, untuk dikabulkannya salat, indallahi subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ayyaqsida biha, hendak bermaksud siapa orang, biha dengan salat, wajhallahi wahdahu, kepada Allah semata-mata. Wa ayyakuna ma'kaluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan, hendaklah ada apa makanan musalli, wa malbusuhu dan pakaian musalli, wa musallahu dan tempat salatnya musalli, halalan ialah halal. Wa ayyahdura qalbahu fiha,
dan harus hadir, harus sadar bahwa dia dalam solat, hatinya musalli fiha, di dalam solat. Falaisa, maka tidak ada lahu bagi musalli min salatihi, dari solatnya musalli, illa ma aqala minha, kecuali apa yang dihayati olehnya. Wa alla yu'jaba biha, dan jangan ujub terhadap solat. Bangga diri sebab solat artinya yang bersangkutan melihat dirinya berhak dan pantas mendapat pahala dan surga dengan alasan sudah melakukan solat, karena perilaku batin seperti itu adalah bentuk ungkapan batin yang tidak sopan kepada Allah, su'ul adab kepada Allah. Merasa sudah sangat baik, kagum kepada dirinya, saya ini hebat, saya ini ahli surga. Itu tidak baik. Yang baik seorang manusia itu harus merasa selalu banyak dosa, selalu mengharapkan kasih sayang Tuhan untuk dimasukkan surga dan diselamatkan dari siksa neraka. Kalau dari sisi pelaksanaan sholat, asal sudah lengkap syarat dan rukunnya, itu sudah sah sholat. Sebagai sebuah kewajiban itu sudah cukup. Tapi sebagai ibadah seorang hamba kepada Allah Sang Pencipta, itu agar sholatnya dikabulkan, maka harus dilakukan dengan khusyuk. Apa khusyuk itu? Al khusyuk jam'ul himma wal i'rad amma siwallah wa tadabbur fima yajri ala lisanihi minal qiraati wal dzikri. Itu dalam fikih tradisionalis, sudah saya kutip dari kitab Khazin. Yang dimaksud dengan khusyuk ialah jam'ul himmah, konsentrasi. Jam'ul himmah wa ta'arrud, dan memalingkan diri. Jam'ul himmah wa ta'arrud amma siwallah, berpaling dari apa yang selain Allah. Salat itu supaya tidak guyon, supaya tidak main-main, supaya membawa manfaat bagi diri kita. Karena salat kita yang tidak khusyuk ini menyebabkan kita itu tidak senang salat. Saya kagum pada salat tarawih yang dilaksanakan di pusatnya jamaah tabligh itu di Temboro, Trenggalek. Itu salat tarawihnya 8 jam, 30 juz tiap malam. Nah, kita ini cuman hitungan detik. Salat kita itu hitungan detik, tidak sampai jam. Jadi salat yang khusyuk itu ialah salat yang orangnya konsentrasi kepada salat itu dan merasa dirinya dilihat Allah, serta wattadabbur fima yajri ala lisanihi, wattadabbur fima yajri ala lisanihi, merenungkan apa yang sedang dibaca, minal qiraati wad dzikri, dari bacaan dan zikir. Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji ialah milik Allah, Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Itu dimantapkan dalam hati bahwa yang berhak dipuji hanyalah Allah. Halaman 106,
al-khusyu'u fi shalah jam'ul himma wal i'rad amma siwallah wa tadabbur fima yajri ala lisanihi minal qiraati waz zikri. Merenungkan, menghayati, mencamkan bacaan yang dibaca dan gerakan-gerakannya. Jadi al-khusyu' jam'ul himma wal i'rad amma siwallah wa tadabbur fima yajri ala lisanihi minal qiraati waz zikri. Ialah khusyuk itu ialah jam'ul himmah, konsentrasi. Ujian kita itu kalau sholat ingat sebarang itu datang semua. Sebelum sholat nggak ingat, kunci hilang, kesingsal. Waktu sholat, oh iya tadi diletakkan di situ. Nah, kita sedapat mungkin harus berusaha sholat yang khusyuk sedapat mungkin, supaya sholat kita itu bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk kebaikan diri kita. Misalnya arti bacaan alhamdulillah, yang berhak disanjung, dipuji itu hanya Allah. Manusia tidak berhak. Kalaupun ada sanjungan, itu sanjungan yang semu. Apanya manusia yang akan disanjung? Manusia itu terdiri dari darah, daging, dan tulang. Selebihnya adalah kotoran. Seluruh lubang di dalam tubuhnya tidak mengeluarkan aroma yang harum, tapi semua beraroma busuk. Mulut busuk, kemudian hidung busuk, telinga busuk, semua mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Walaupun orang memujinya tampan, ganteng, gagah, cakep, tetap bau mulutnya. Perutnya, walaupun orang mengatakan al-mukarram, yang mulia, paduka, dan seterusnya, semua tidak ada perlunya. Jadi yang berhak disanjung itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dan seterusnya. Kita lanjutkan besok. Jadi khusyuk itu menghayati makna yang dibaca. Maknanya itu hati kita menerjemah, mulut mengucapkan, hati kita menerjemah. Tapi ya tidak menerjemah dalam arti seperti terjemah yang biasa itu, menghayati, mencamkan, sehingga sholat ini merasuk ke dalam tubuh kita, dan sholat kita bisa menjadikan diri kita baik. Misalnya ketika kita mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, ayo dibaca assalam. Semoga kami diberi keselamatan, dan semoga hamba-hamba Allah diberi keselamatan. Kita berdoa untuk saudara kita di waktu sholat supaya selamat, tapi turun dari masjid sandal temannya digosap. Nggak cocok antara sholat yang doa yang dibaca di dalam sholat, semoga selamat, assalamualaikum warahmatullah, semoga panjenengan selamat, assalamualaikum warahmatullah, tapi ketidakselamatan datangnya dari kita. Justru orang lain tidak selamat karena ulah kaki dan tangan kita. Tak selamat dari mulut kita, tak selamat dari tangan kita. Padahal kita mendoakan teman supaya selamat, tapi ternyata tidak selamat, dan yang membuat tidak selamat itu kita sendiri. Kenapa? Karena sholat kita tidak kita hayati, kita berbohong kepada Allah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين